Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak ada yang mengira dia akan memberikan harta yang menakjubkan ini begitu saja. Mereka menatap Lu Dawei hanya dengan rasa iri dan iri di mata mereka. Akan sangat luar biasa jika mereka berada di posisi saat ini, mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Terima kasih, Tuan Muda, kebaikan Anda dikenang selamanya. Dawei berlutut dan membungkuk ke arah Li Qiye. Bagi Lu Dawei, diperlukan upaya dan sumber daya yang besar untuk mendapatkan sesuatu seperti ini di masa depan. Itu sebabnya rasa terima kasihnya sangat besar. Tidak ada yang pemanasannya karena membungkuk karena mereka bersedia melakukan hal yang sama untuk itu. Menjadi sangat sulit bagi para pembenci Li Qiye untuk mengucapkan kata pun saat ini. Mereka tidak punya pilihan selain menyimpan keluhan mereka sendiri. Kamu masih ingin melanjutkan? Li Qiye menatap Zhan Hu dan bertanya. Meskipun dia mungkin tidak memiliki niat mendasar, para iblis di pihak Zhan Hu berpikir bahwa dia sengaja memprovokasi mereka. Banyak mata tertuju pada Zhan Hu. Huang Ning benar-benar kalah pada babak keempat. Itu bahkan tidak dekat. Sidang kelima adalah antara Li Qiye dan Zhan Hu. Kerumunan itu ragu-ragu, baik manusia maupun iblis. Beberapa waktu lalu, ras kedua secara alami akan bertaruh pada Zhan Hu. Dia adalah salah satu murid paling berbakat di Divine Black, memiliki garis keturunan bergengsi dan sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, dia mendapat keuntungan besar saat memasuki uji coba kelima. Huang Ning lebih kuat darinya tetapi ini tidak berarti dia akan kalah dari Huang Ning. Dia memiliki kemungkinan besar untuk mengalahkan Huang Ning di uji coba kelima. Itu sebabnya Huang Ning memilih yang keempat sementara Zhan Hu bertahan dengan yang terakhir. Hal ini tidak terjadi lagi. Keajaiban Li Qiye telah mengejutkan semua orang. Zhan Hu tiba-tiba menjadi underdog. Siapa yang akan menang dalam uji coba terakhir? Salah satu penonton berkata dengan pelan. Zhan Hu lebih hebat dalam hal-hal buruk, tetapi hal ini tampaknya tidak lagi menjadi masalah bagi Li Qiye. Bahkan para ketua balai, pelindung, dan tetua pun sangat antusias menantikan kompetisi ini karena sangat menghibur. Ekspresi Zhan Hu menjadi masam. Pernyataan beberapa saat yang lalu ini akan menjadi contoh orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sekarang, mengingat apa yang mereka lihat tentang Li Qiye, itu menjadi pernyataan penghinaan yang datang dari seseorang yang berstatus lebih tinggi. Li Qiye meremehkannya. Zhan Hu dan para pendukungnya tentu saja tidak merasa senang dengan hal itu. Kamu yakin kamu sudah menang? Zhan Hu merengut. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, sebagai putra Raja Iblis Cambuk Besi dan saudara pertama Burung Giok. Dia tetap berprasangka buruk terhadap Li Qiye meskipun apa yang telah dilakukan pria itu. Gagasan superioritas ini sudah ada sejak pertama kali mereka bertemu. Sulit bagi Zhan Hu untuk melihat sebaliknya. Tentu saja itu terlalu mudah. Belum terlambat bagimu untuk menyerah demi menyelamatkan diri dari rasa malu yang lebih besar. Li Qiye mengabaikan kemarahan Zhan Hu dan menjawab dengan santai. Dia mengatakan yang sebenarnya tetapi itu terdengar sangat kejam di mata lawannya, menyebabkan mereka memandangnya dengan kotor. Sombong sekali, sidang kelima bahkan belum dimulai. Kamu terlalu sombong untuk menyatakannya sepagi ini. Salah satu iblis yang dekat dengan Zhan Hu berteriak. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kakak senior Zhan Hu berada di alam penakluk dengan garis keturunan bergengsi dan seni klan yang tiada taraf. Setan lain menimpali. Ya, Li Qiye mengulurkan tangannya dan menyela mereka, berlebihan terhadap salah satu keturunan Raja Iblis, bukan masalah besar. Kekalahannya sudah pasti. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam, sekali lagi terkejut mendengar kata-kata Li Qiye. Hanya Raja Iblis. Ini menghina Zhan Hu dan ayahnya, langsung menyerang sarang lebah. Para tetua tersenyum kecut. Raja Iblis Cambuk Besi terkenal karena temperamennya yang panas dan melindungi rakyatnya sendiri. Li Qiye baru saja menyinggung perasaannya. Terlalu sombong dan berpuas diri. Seorang manusia berkata dengan pelan. Raja Iblis Cambuk Besi adalah penguasa puncak di sini dengan banyak otoritas. Menyinggung perasaannya tidak akan berakhir baik bagi siapapun. Meskipun Li Qiye memenangkan hati banyak manusia dengan prestasi ajaibnya sekarang.
Tingkat budidayanya masih terlalu rendah dan mereka takut dia mendekati kematian. Mungkin mereka harus menjaga jarak darinya. Klan Cambuk Besi kami tidak akan melepaskanmu karena pernyataan ini. Zanhu mengancam, ingin mencari alasan untuk melibatkan klannya. Itu hanya komentar sembarangan, tidak perlu dilanjutkan. Pemimpin yang bertanggung jawab untuk menenangkan keuangan, membela Li Qiye. Klan Iron Whip sangat berpengaruh di sini. Banyak ahli dari golongan iblis berasal dari ras ini. Li Qiye masih bisa bertahan di sekitar Divine Black setelah menyinggung klan ini, tapi itu tidak akan mudah baginya. Kurang tepat, mereka bisa datang kalau mereka mau, Iron Whip atau Iron CCK Clan, terserah. Saya akan menangani semuanya. Li Qiye menenangkan. Konyol, kemarahan Zanhu semakin meningkat. Pada titik ini, bahkan beberapa senior dan pelindung menjadi agresif terhadap Li Qiye karena mereka berasal dari Iron Whip. Penatua yang bertanggung jawab ingin membantu Li Qiye tetapi dia memutuskan untuk menuangkan minyak ke dalam api, sepenuhnya menyinggung klan ini. Para tetua tidak bisa melakukan apapun selain bertukar pandang. Salah satu dari mereka memutuskan untuk mengubah topik dengan melihat ke atas dan berkata, pergi ke kuburan senjata untuk percobaan kelima. Konflik ini akan semakin meningkat jika terus berlanjut. Benar, sangat serius. Para murid menjadi bersemangat dan mengingat pertarungan ini. Saat ini, 4 pemimpin puncak lainnya sedang memperhatikan sidang kelima. Di masa lalu, hanya Jadebert Peak Lord yang peduli dengan konferensi karena mereka bertanggung jawab. Saat ini, seluruh sekte sedang menonton karena Li Qiye telah menyelesaikan semua langkahnya. Tembakan besar tidak bisa diam dan perlu ditonton. Kuburan senjata terletak di tengah-tengah puncak leluhur. Ya, mengingat ketinggian sebenarnya, itu tidak terlalu dekat. Namun, karena puncaknya tertutup awan dan kabut, tidak ada yang tahu seberapa tinggi sebenarnya. Kuburan berada di lokasi tertinggi yang bisa dijangkau. Tempat manapun yang lebih tinggi memiliki tekanan yang terlalu besar. Tempat itu sebenarnya bukan kuburan melainkan sebuah lubang besar. Di tengah jalan, tersedia lebih banyak anak tangga menuju puncak. Di sebelah mereka ada sebuah lubang besar, juga tertutup kabut tanpa terlihat pada dasarnya. Itu tidak cukup curam dan tampak seperti lereng bukit yang bisa dilalui dengan berjalan kaki. Area di bawah lubang menjadi semakin besar seolah-olah itu adalah wilayah tersendiri, sungguh luar biasa. Memasuki lubang tersebut juga tidak memberikan perspektif yang lebih baik mengenai kedalamannya. Ini adalah ujian kelima dari Divine Black yang dikenal sebagai kuburan senjata. Ada yang menyebutnya sebagai lubang pedang atau gua segudang senjata. Kuburan senjata adalah nama yang paling umum. Alasan mengapa ia mendapat nama ini adalah karena artefak dan tumpukan senjata di sana. Selama beberapa generasi, para anggota sekte mulai dari tetua hingga master sekte akan meninggalkan satu senjata di tempat ini sebelum mati. Seperti nenek moyang di tingkat leluhur, senjata mereka cukup pintar untuk terbang kembali ke sini setelah kematian mereka jauh dari rumah. Ini tidak berarti bahwa mereka ditinggalkan tanpa kesempatan untuk melihat matahari lagi. Artefak-artefak ini sedang menunggu orang-orang yang cukup mampu mengeluarkannya sehingga mereka dapat melihat medan perang lagi. Divine Black tidak bertengkar dulu, tetapi di masa keemasannya, ia memiliki banyak ahli di tingkat suci dan tidak ada kekurangan leluhur yang merupakan penguasa surgawi. Setelah jutaan tahun, kuburan ini memiliki banyak sekali senjata mulai dari level terendah hingga tertinggi. Peserta ujian melihat ke bawah dan melihat senjata yang nyaris tidak terlihat. Beberapa di antaranya terkubur di dalam lumpur, yang lain melayang di udara atau bersembunyi di balik kabut. Tempat itu memancarkan kehadiran yang luar biasa karena merupakan gudang senjata pamungkas. Yang lain tidak bisa menahan gemetar setelah merasakan rasa haus darah. Banyak murid yang tidak berani mendekati tepi lubang. Jadi ini senjata kuburan. Orang yang baru pertama kali terkesan dengan lubang ini sambil menjaga jarak. Kenyataannya, mereka sudah kesulitan untuk berdiri karena tekanan di tempat ini. Beberapa tidak memiliki cukup poin untuk mengikuti uji coba kelima tetapi masih cukup kuat untuk sampai ke sini. Banyak sekali senjata, semuanya level hitam ke atas juga. Mata para pemula menjadi cerah melihat pemandangan ini. Saya harus mendapatkan yang tertinggi di bumi. Salah satu dari mereka memutuskan. Kenapa banyak sekali? Bukankah pada akhirnya mereka akan hancur? Yang lain menjadi penasaran. Saya mendengar ada pembuluh darah besar di bawah sana yang mampu memberi nutrisi pada mereka.
Seorang rekan yang lebih tua menjelaskan. Keberadaan perbendaharaan masih menjadi misteri. Untuk tujuan apa senjata kembali ke sini? Menurut legenda, ada aliran besar esensi dunia di tempat ini. Hal ini memungkinkan senjata tersebut bertahan dari generasi ke generasi. Saya mendengar bahkan patriark kura-kura hitam dan nenek moyang Keong Selatan meninggalkan senjata di sini, apalagi yang terakhir. Seorang murid tua berkata dengan penuh semangat. Tuan senjata Dao, banyak yang tergerak setelah mendengar ini. Nenek moyang mereka sangat kuat, mampu menyebar ke seluruh dunia. Dia menciptakan banyak senjata di masa hidupnya. Kekuatan mereka berbeda-beda tetapi ini tidak terlalu penting. Apapun dari seorang Dao Lord pasti tidak dapat dihentikan, benar-benar tak bernilai harganya. Jika aku bisa sampai, seorang pria mulai ngiler, Anda tidak dapat mengendalikannya meskipun Anda tetap mendapatkannya. Temannya memberikan pandangan samping. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti, siapa yang tahu. Ditambah lagi, saya bisa menukarkannya. Orang pertama segera membalas. Memang benar demikian sehingga orang kedua tidak memberikan tanggapan. Baiklah, ini senjata kuburan. Seorang penatua memulai, siapapun yang memiliki 50 poin bisa turun, tidak ada aturan di sini, yang ada hanya kemauan senjata. Jika mereka menerimamu, mereka akan menjadi milikmu. Dapatkah kita mendapatkan doa atau lebih? Seorang murid bertanya, belum lagi 2, bahkan 200 pun boleh asalkan mereka mau ikut bersamamu. Jumlahnya pun tidak masalah. Orang tua itu menjawab dan menjawab. Untuk ujiannya sendiri, semakin tinggi nilainya, semakin banyak poinnya. Dia menambahkan, bolehkah kita menghabisi mereka dengan paksa? Yang lain punya ide, metode apapun boleh-boleh saja selama Anda bisa mengeluarkannya. Jawab orang tua itu, kurangnya, peraturan di sini membuat heboh banyak orang. Di sini, nasib sangat penting di luar terlindung. Jika memang demikian, senjatanya akan mengikutimu. Dia melanjutkan, ya, aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Seseorang yang telah bergabung dengan sekte tersebut untuk sementara waktu dengan tenang berkata, dalam ujian terakhir, seorang saudara junior di alam markis benar-benar mendapatkan senjata tingkat surga. Takdir mempertemukan mereka, atau setidaknya begitulah kata orang. Kemeriahan penonton semakin meningkat, terutama mereka yang berhak masuk. Jadi kita benar-benar bisa mendapatkan senjata tingkat surga. Mereka menjadi bersemangat untuk mencoba. Setidaknya aku pasti akan mendapatkan yang bumi. Kebanyakan sangat ambisius. Mereka berusaha keras pada uji coba sebelumnya hanya untuk mencapai uji coba ini guna mendapatkan senjata yang bagus. Saudara Huang Ning, mana yang kamu pikirkan? Zhan Hu bertanya, ini bukan pertama kalinya Huang Ning ke sini. Dia sudah mendapatkan beberapa senjata sebelumnya. Pedang nenek-nenek moyang, Lite. Mata Huang Ning berbinar. Murid yang lebih tua tahu tentang senjata Dao Lord di sini. Lite adalah salah satunya. Itu pasti mungkin. Banyak yang berkomentar. Huang Ning sekarang cukup kuat untuk mengendalikan senjata bumi, bahkan senjata tingkat tertinggi. Ditambah lagi, dia memiliki beberapa senjata bumi saat ini. Hanya senjata surga yang menarik perhatiannya, terutama pedang ini. Sangat menentukan. Zhan Hu memuji, saya tidak berani memikirkan tentang senjata Dao Lord. Saya lebih dari puas jika saya bisa mendapatkan tanduk iblis surgawi. Itu adalah tanduk yang ditinggalkan oleh Raja Iblis di alam penguasa surgawi. Suaranya dapat menghalangi setan dan merenggut jiwa. Seorang murid berkata, banyak yang menatap Zhan Hu. Tanduk ini sangat jahat dan berbahaya. Saudara muda Li, apa tujuanmu? Seorang murid yang lebih tua bertanya pada Li Qiye. Semua orang menatap Li Qiye, baik itu murid biasa atau ahli yang menyaksikan. Bahkan para penguasa puncak dan Ping Suawang memperhatikan hal ini. Dia masih berbaring di kursinya dengan Gong Qianyu menunggu di perdamaian. Anak-anak muda sangat cemburu, hanya ingin mengusir pria itu dari Divine Black. Mereka tidak berani mengutarakan pendapatnya terhadapnya setelah apa yang telah dilakukannya. Meskipun demikian, ia tetap agresif. Hanya sedikit yang menantikan untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia tampil luar biasa selama uji coba sebelumnya. Mungkin perlu dilakukan pengulangan. Para eselon atas juga memikirkan hal yang sama. Mereka menunggu untuk melihat senjata luar biasa apa yang akan diperoleh Li Qiye. Senjata Dao Tuan, mungkin. Salah satu murid berkata sambil merawat.
Itu akan menjadi keajaiban mengingat bakat dan mengingatnya saat ini. Itu akan memecahkan rekor lain. Jawab orang lain. Bagaimana jika dia mendapat 2 senjata Dao Lord? Seorang manusia berkata dengan penuh harap. Hal ini membuat orang saling bertukar pandang. Mendapatkan 2 senjata Dao Lord akan memecahkan semua rekor sebelumnya. Tak seorang pun di 8 Desoles bisa melakukan hal seperti ini. Ingat, besi kulit dan 3 bakat fana. Kata yang lain pelan. Yah, dia baru saja naik 300 langkah, tidak ada yang mengira dia bisa melakukan itu juga. Jawab manusia itu. Huang Ning dan Zhan Hu mendengarkan semuanya dengan perasaan kecewa. Dulu, mereka akan menjadi sorotan sebagai topik perbincangan. Li Qiye telah menggantikannya sekarang. 2 senjata Dao Lord akan membuat kita kering. Penatua yang bertanggung jawab tersenyum kecut. Ini akan menjadi pukulan telak bagi senjata. Penguasa Dao Keong Selatan hanya meninggalkan sedikit untuk sekte tersebut. Meskipun demikian, para tetua ini masih ingin melihat melakukan sesuatu yang mengejutkan. Jika berhasil, dia akan semakin memantapkan dirinya sebagai murid iblis. Jenius lainnya tidak layak disebutkan. Hanya sekelompok besi tua, tidak tertarik. Li Qiye dengan malas melihat ke arah senjata itu dan berkata dengan datar. Banyak yang menarik napas dalam-dalam, bahkan mereka menaruh harapan besar padanya. Akibatnya Lu Daowei dan yang lainnya menjadi khawatir. Ingat, senjata-senjata ini ditinggalkan oleh orang bijak dari Divine Black untuk generasi mendatang. Jadi, setiap orang, kurang lebih, memiliki rasa hormat terhadap tempat ini. Komentar Li Qiye dapat menghibur sebagai tindakan asusila. Keberanian. Salah satu iblis segera memarahi, berani tidak menghormati leluhur dan sekte seperti ini, kita harus menghukumnya. Mereka yang membencinya memanfaatkan kesempatan ini dan ingin menugaskan kejahatan ini kepadanya. Ya, hukuman berat diperlukan. Setan-setan lain ikut serta. Sayangnya, Li Qiye dan para senior tidak mau repot-repot menanggapinya. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti pada akhirnya. Ini adalah buang-buang waktu untuk melakukan hal ini tanpa dukungan dari para senior. Percakapan akhirnya berubah menjadi rasa ingin tahu. Kuburan itu berisi senjata Dao Lord dan penguasa surgawi. Jika Anda mengira itu adalah besi tua, harta apa yang ada di matanya? Seorang murid bertanya. Dia terlalu memaksakannya, dia akan menyinggung semua orang mulai dari penguasa puncak hingga tetua. Seorang murid manusia menambahkan, hanya sedikit orang di Divine Black yang memiliki akses ke senjata-senjata ini. Saat ini, Li Qiye menyebutnya sebagai besi tua. Ini mirip dengan mengolok-olok para tetua dan penguasa puncak. Mereka tentu saja tidak akan menghargai komentar tersebut. Benar saja, mereka memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Beberapa pelindung tidak memiliki level seperti itu. Apakah mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki besi bekas? Keponakan yang berbudi luhur, apa yang dianggap baik-baik saja di matamu? Penatua yang bertanggung jawab tersenyum kecut. Dia tidak marah sama sekali karena dia sudah terbiasa dengan gaya Li Qiye yang sangat sombong. Di Divine Black, hanya 1 atau 2 yang bisa digunakan. Misalnya, senjata warisan itu. Li Qiye tersenyum dan melirik ke arah puncak Keong Selatan. Murid biasa tidak tahu, hanya murid yang lebih tua yang dihargai oleh seniornya yang mengerti apa yang dia bicarakan. Para tetua menjadi tegang, juga menyadari senjata khusus ini. Senjata warisan. Seorang murid baru menjadi penasaran. Ditinggalkan oleh Dao Lord. Seorang yang lebih tua menjawab dengan nada serius. Jadi hanya senjata Dao Lord. Apa bedanya dengan yang ditemukan di sini? Murid baru itu bertanya lagi. Sayangnya, tidak ada yang menjelaskan lebih lanjut. Bocah ini sudah tamat, terlalu ambisius dan serakah. Seorang murid pertama mau tidak mau berkata, kenapa? Rekannya tidak mengerti. Itu milik puncak Keong Selatan, tidak banyak orang di sekte kami yang melihatnya karena itu milik Master Sekte. Dia berada di peringkat senioritas, ingin merebut posisi Master Sekte itu. Jawab murid pertama, orang-orang di wilayah tersebut bergidik dan setuju. Topik ini agak tabu. Satu kesalahan bisa berakibat menjadi pengkhianat, yang berakhir pada pengusiran. Para tetua tidak berkomentar sama sekali. Mereka tahu bahwa Li Qiye memenuhi syarat untuk mendapatkan senjata itu karena dia telah memperkuat segel pedangnya. Jadi, pedang di puncak Keong Selatan itu juga bisa digunakan olehnya. Namun, Ping Suawang selalu menambahkannya. Bagaimana keduanya menyelesaikan masalah ini?
Bocah yang tidak sopan. Senjata itu adalah simbol sekte kami, representasi otoritas Master Sekte. Apakah kamu mencoba memberontak? Ucap Zanhu. Dia memiliki pengetahuan umum tentang pedang ini berkat ayahnya. Itu sebabnya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil Li Qiye. Masih sangat bodoh. Li Qiye tidak repot-repot melihatnya. Anda, Zanhu memerah dan berteriak, pengkhianat tidak sopan sepertimu harus dijebloskan ke penjara. Jatuhkan ini. Penatua yang bertanggung jawab menyela Zanhu. Mereka belum membahas soal pedang ini, tidak baik jika para murid menyebarkan rumor. Sidang kelima dimulai sekarang. Apa yang Anda dapatkan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Dia memberi tahu peserta ujian. Tunggu aku, harta kecilku. Mereka yang memenuhi syarat untuk masuk melompat ke dalam lubang, berharap yang terbaik. Sedangkan bagi yang malang hanya bisa menatap iri dan menunggu pemeriksaan selanjutnya. Tak butuh waktu lama, mereka memadati kawasan itu. Beberapa peserta ujian yang berpengalaman memulai dengan menyalurkan energi dan vitalitas mereka melalui hukum prestasi mereka sebelum memasuki lubang tersebut. Benar saja, suara mendengung langsung terdengar. Orang-orang yang tergesa-gesa masuk tanpa persiapan akan terluka oleh aura senjata di bawah. Mereka berteriak dan berdarah sebelum berlari kembali. Kelompok terakhir dilindungi oleh seni mereka sehingga mereka terus bergerak ke bawah. Mereka juga sudah memiliki target sehingga mereka bergerak dengan tujuan untuk menghemat waktu dan tenaga. Bagaimanapun, energi serangan senjata-senjata ini semakin kuat ke bawah. Pada tingkat tertentu, penghalang yang dibangun dari kekacauan energi sejati akan goyah, yang mengakibatkan cedera. Adik junior, tujuanku adalah Feather dan tujuanmu mungkin adalah senjata Dao Lord juga. Kita harus bekerja sama untuk mencapai kedalaman tempat ini. Huang Ning mengundang Qianyu. Dia menganggap ini sebagai peluang potensial lainnya untuk bekerja sama dengan Gong Qianyu dan mendapatkan bantuannya. Dia tidak menjawabnya dan malah menatap Li Qiye, Tuan Muda, senjata apa yang Anda inginkan? Huang Ning menjadi tidak nyaman dan melanjutkan, Saudari junior, energi pedang di bawah ini sangat kuat. Membawa bagasi akan merugikan. Dia harus berhenti berbicara karena dia melihat tidak ramahnya. Tidak tertarik, kamu boleh pergi. Li Qiye tersenyum dan berduka. Baiklah, aku akan kembali sebentar lagi. Dia mengira itu aneh tetapi tidak bertanya lebih jauh. Adik junior, kita pasti bisa bekerja sama untuk dua senjata Dao Lord. Mata Huang Ning berbinar setelah mendengar ini. Tidak diperlukan. Dia menjawab dengan datar sebelum berjalan ke depan. Engah. Dia meraung dan menyalakan api samadhi di sekelilingnya untuk perlindungan. Dia turun dengan kecepatan meteor. Bam! Sebuah suara mengingatkan semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia telah mencapai dasar. Para tetua tersenyum, berpikir bahwa jenius nomor satu di sekte mereka memang ganas. Huang Ning tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak bisa melakukan hal yang sama padanya, tidak memiliki kekuatan yang sama. Dia akhirnya mengaktifkan fisiknya untuk memasuki kuburan. Langkahnya mantap dan mulus, tampak seperti seorang pejuang yang gagah berani. Para murid perempuan tidak pernah puas dengannya. Bagaimana kamu akan memukulku tanpa memasuki kuburan senjata? Zanhu bertanya pada Li Qiye 4. Mengalahkanmu akan sangat mudah. Li Qiye meliriknya dengan acuh tak acuh. Oke, aku akan melihat bagaimana kamu bisa keluar dari sini, Zanhu mengucapkannya dengan dingin sebelum memasuki kuburan. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk masuk menatap Li Qiye dengan rasa ingin tahu. Semua orang tahu tentang pertaruhan yang sedang berlangsung di antara keduanya. Bagaimana Li Qiye bisa menang tanpa benar-benar memasuki kubur. Namun, dia terlihat begitu tenang saat ini seolah semuanya sesuai perhitungannya. Tunggu, dan lihat saja, setan dipaparkan, jadi bagaimana jika dia benar-benar masuk? Kakak senior Zanhu akan mendapatkan tanduk iblis surgawi. Satu-satunya cara dia untuk menang adalah dengan mendapatkan senjata Dao Lord atau itu akan membuang-buang waktu saja. Li Qiye menutup matanya dan membiarkan orang-orang ini mengatakan apapun yang mereka inginkan, sepertinya tertidur. Para ahli, tetua, dan bahkan penguasa puncak di awan terkejut melihat ini. Mereka siap menerima keajaiban lain darinya tetapi dia memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun. Akibatnya, beberapa orang menjadi kecewa. Apakah kamu benar-benar tidak mencoba? Penatua yang bertanggung jawab datang dan bertanya dengan tenang.
Dia benar-benar merasa jika Li Qiye masuk ke dalam, orang itu akan bisa mendapatkan senjata Dao Lord. Dia ingin melihat sejauh mana sifat jahat Li Qiye. Ini adalah kesempatan lain untuk itu. Oleh karena itu, dia datang untuk mendesak pria itu agar mencobanya. Apa gunanya, hanya omong kosong. Li Qiye dengan santai tersenyum. Beberapa ahli di sekitar tidak menyukai ini. Salah satu pelindung merengut dan berkata, konyol, ada senjata Dao Lord di sana. Li Qiye tersenyum dan tidak membela diri. Ini hanya membuat para ahli semakin kesal. Senjata mereka sendiri dipandang remeh oleh murid generasi ketiga. Bisakah kamu menang? Bagaimana? Saya yakin Zanhu akan mampu meraih tanduk iblis surgawi. Seorang tua menjadi skeptis. Tetua ini tidak berusaha meremehkan Li Qiye. Dia hanya merasa aneh karena Li Qiye tidak berpartisipasi dalam taruhan tersebut. Apa yang dia coba lakukan? Sayangnya, Li Qiye tidak menjawab. Para tetua merasa gatal di dalam karena penasaran tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Berdengung, beberapa murid telah memperoleh senjata di dalam kubur. Saya mendapat senjata hitam tingkat tinggi. Seorang murid keluar untuk memamerkan apa yang dia anggap sebagai hasil yang baik. Aku juga mengerti. Banyak yang bersemangat kembali dan melapor kembali ke seniornya. Berdengung, pelangi muncul dari lubang dan membumbung tinggi. Surga tingkat rendah. Seorang tetua sedikit mengangkat kelopak mata. Itu senjata tingkat surga pertama. Itu kakak muda Junki dari 1000 setan. Dia punya pedang. Berita ini menyebar dengan cepat. Junki, alam budidaya apa? Banyak senior yang belum pernah mendengar tentang murid ini. Karapas perak. Seorang pria yang tahu mengungkapkan. Apa? Caparace perak mendapat pedang surga tingkat rendah. Semua orang yang mengira ini terkejut. Jadi, beruntung sekali. Rasa iri dan cemburu datang berikutnya. Pemimpin puncak menggunakan senjata pada level ini. Sekarang, seorang yang cerdas karapas perak juga mendapatkannya. Di dalam kubur, budidaya yang lebih rendah tidak menyebabkan seseorang mendapatkan hasil yang buruk. Nasib memainkan peran besar di sini. Junki adalah contoh yang bagus. Tuan, saya punya senjata yang luar biasa. Seorang murid dengan tubuh besar dan memasang tanduk sapi ditarik keluar dari lubang. Dia terluka dan berlumuran darah, jelas terluka oleh energi tajam di sana. Tapi dia tidak peduli. Kerja bagus. Anda harus bekerja keras mulai sekarang untuk tidak melepaskan senjata ini. Tuannya berbahagia untuknya. Faktanya, senjata ini lebih baik dari apapun yang dimiliki barang. Dia tidak terlalu menghargai murid ini di masa lalu. Hal ini harus diubah mulai sekarang. Engah. Tiba-tiba, api samadhi dan aura seorang Dao Lord melonjak ke atas. Senjata Dao Tuan. Kerumunan menjadi heboh. Itu kakak senior Qianyu. Semua orang langsung tahu siapa orang itu. Mereka berbicara tentang senjata itu sendiri dan berpikir bahwa dia mempunyai peluang sukses yang tinggi. Aura agung seorang Dao Lord membuat orang merasa seolah-olah ada orang di sini secara langsung. Banyak murid yang lebih lemah duduk di pantat mereka, terguncang. Ini bahkan bukan ledakan auranya, hanya bentuk aslinya. Itu masih lebih dari cukup mendominasi, sebuah bukti kekuatannya. Banyak yang ketakutan karena senjata ini bisa membuat mereka menjadi abu tanpa terkena serangan langsung. Akan sangat menyenangkan jika aku memilikinya. Seorang murid berkata dengan tenang. Lagi pula, Anda tidak dapat mengontrol atau menggunakannya. Temannya langsung berbaur. Yang pertama secara alami tutup mulut dan berhenti bermimpi tentang kenyataan kejam. Senjata Dao Lord diklasifikasikan sebagai senjata surga tingkat tinggi. Oleh karena itu, hanya para penguasa tingkat atas yang bisa mengendalikan mereka. Satu hal yang disampaikan adalah mereka yang memiliki konstitusi bawaan khusus seperti fisik Dao bawaan. Jika tidak, titik awalnya adalah kesucian bentuk segudang. Hanya para penguasa puncak dan rekan-rekan mereka di Divine Black yang berada pada level ini, memungkinkan mereka menggunakan senjata Dao Lord. Namun, Zhang Yue di alam Yin yang masih belum cukup kuat. Kakak senior Qianyu tidak bisa mengendalikannya, kan? Gumam yang lain, dia akan segera mencapai alam yang berwujud banyak sekali, lalu alam yang lebih tinggi juga. Kakak pertama menyorotinya sebagai tanggapan. Baik tua maupun muda di sekte ini tahu bahwa ini hanya masalah waktu. Qianyu memiliki potensi untuk menjadi penguasa atau bahkan Dao Lord di masa depan. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada sebagian besar orang di sini.
Itu sebabnya mereka tidak terkejut melihatnya mendapatkan senjata Dao Lord. Reputasinya memang pantas diterima. Oh, sebuah klakson tiba-tiba berbunyi dan membuat takut semua orang. Ada yang mengira jiwa mereka meninggalkan tubuh. Mama, seseorang dengan hati Dao yang lemah merasakan kakinya menyerah, kulit mereka menjadi pucat. Tanduk iblis surgawi. Seorang tetua langsung mengetahui apa itu. Orang bisa melihat gambar macan putih muncul. Kelihatannya megah, mampu menghancurkan gunung dan sungai. Itulah kekuatan garis keturunan kakak senior Zanhu. Mata penonton terbuka lebar. Klan Zanhu telah menghasilkan banyak setan besar. Garis keturunannya termasuk bangsawan sehingga dia memiliki banyak kelebihan. Hal ini berlangsung sebentar di kuburan. Banyak cahaya terang dan fenomena visual muncul, ular drakonik terbang, penyanyi pedang dan tebasan pedang. Banyak yang keluar dari kubur dengan hasil yang luar biasa. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan atau bahkan senjata tingkat tinggi, jauh melebihi ekspektasi. Sayangnya, beberapa juga kembali dengan tangan kosong, sedih dan tidak ingin bertemu siapapun. Mereka terluka dan tidak menunjukkan apa-apa. Energi di dalam kubur terlalu kuat sehingga mereka harus pergi. Para penonton terus menonton, ingin tahu siapa yang mendapat senjata terbaik. Kakak senior Huang Ning akan keluar. Mereka melihat kandidat teratas. Huang Ning tetap terlihat keren meski terlihat luka dan luka di jubahnya. Dia tersenyum, meski dipaksakan. Diskan harta karun. Seorang murid yang bermata tajam melihat senjata di punggungnya. Itu tampak seperti kombinasi matahari dan bulan secara ajaib dengan cahaya yang keluar. Kerumunan lainnya melihat ini karena cukup mencolok. Sun Moon Disc, disukai oleh Sun Moon Heavenly Sovereign. Seorang penatua mengangguk, jelas tidak mudah untuk mendapatkannya. Terima kasih, penatua. Huang Ning berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum secara alami. Bagaimanapun, dia menyatakan niatnya untuk mendapatkan feather tetapi akhirnya gagal. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit. Luar biasa, kakak senior. Dis ini adalah salah satu senjata terkuat sekte kami. Memperolehnya menunjukkan potensi masa depan Anda. Setan mencoba membantu. Ya, itu adalah artefak surga tingkat tinggi. Seorang murid perempuan berkata dengan kagum. Dia tampan dan berbakat, juga kuat. Dia diam-diam memberi tahu teman-temannya selanjutnya. Ini adalah artefak surga tingkat rendah. Seseorang yang memaksudkannya, itu bukanlah senjata terkuat yang dimiliki oleh penguasa. Oh, hanya surga tingkat rendah, kan? Lalu apa yang kamu dapatkan? Artefak surga tingkat tinggi. Tidak, kalau begitu diamlah. Gadis itu segera membalas. Orang lain menyalahkan karena dia telah melanggar tabu terbesar mereka, menghina Huang Ning. Dia sempurna di mata mereka, tidak seorang pun yang mengkritiknya. Pria itu memerah dan tidak memberikan respon saat gadis-gadis itu datang dan mengelilingi Huang Ning. Orang-orang itu tentu saja tidak menyukai ini tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Huang Ning lebih kuat. Menjadi bintang pertunjukan membuat perasaan Huang Ning jauh lebih baik, tidak lagi canggung seperti sebelumnya. Memperbaiki. Beberapa saat kemudian, seseorang mendarat di tanah dan memancarkan untaian energi Dao Lord. Senjata itu, semua orang bisa merasakan tekanan yang berasal darinya dan mundur. Tidak lain adalah Gong Qianyu. Namun, dia tidak memakai senjata di punggungnya untuk menunjukkan kemenangannya seperti Huang Ning. Namun, semua orang tahu bahwa dia mendapatkan senjata Dao Lord dilihat dari auranya saat ini. Qianyu, kamu dapat yang mana? Penatua yang bertanggung jawab tidak terlalu terkejut. Semua tetua melihatnya, menunggu jawaban. Bulu, Gong Qianyu mengeluarkan pedang dengan aura yang luar biasa. Itu membuat penonton merinding saat masih terselubung. Mereka merasa seolah-olah pedang itu sudah mengarah ke jantung mereka. Dia menyimpannya sebelum beberapa orang melihatnya dengan jelas. Ini memberi mereka gambaran yang lebih baik tentang kekuatan senjata Dao Lord. Mereka mengira mereka bahkan tidak bisa menahannya, apalagi mengendalikannya. Itulah kejeniusan nomor satu kami untukmu. Banyak yang memuji hasil tak berkompetisinya dalam uji coba ini. Huang Ning tidak tahu harus melakukan apa karena masalah menjadi canggung lagi baginya. Dia mencoba mendapatkan pedang ini tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanannya dan memilih piring surga tingkat rendah sebagai gantinya. Selamat, kakak muda. Sayang sekali saya tidak berada di alam samadi. Huang Ning datang, menyiratkan bahwa jika dia berada di alam samadi,
dia akan bisa mendapatkan bulu juga. Dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Kakak senior Zhan Hu juga keluar. Seorang penonton menyelamatkan Huang Ning dari rasa malunya. Mereka menoleh dan melihat Zhan Hu dengan percaya diri berjalan keluar dari lubang, hampir seperti seekor harimau turun dari gunung. Aura mengerikannya masih ada. Tanduk. Seseorang melihat tanduk diikatkan ke punggung dan berteriak. Tanduk itu memancarkan cahaya keemasan bersamaan dengan kehadiran iblis surgawi. Makhluk agung ini tampaknya berada di ambang kebangkitan. Zhan Hu mengikatnya di punggungnya. Belum ada yang meniupnya namun samar-samar masih terdengar suara klakson. Itu menuntut perhatian dan ketakutan. Para murid di sini merasakan jiwa mereka gemetar karena gelombang suara yang tidak jelas. Kakak senior Zhan Hu benar-benar melakukannya, dia mendapat klakson. Beberapa mulai melakukan penipuan, terutama para iblis yang cukup gaduh dan siap mengeluarkan tenaga. Tanduk ini ditinggalkan oleh iblis leluhur sekte tersebut. Banyak setan yang berpikir untuk mencapainya di masa lalu karena itu adalah artefak yang luar biasa. Sayangnya, mereka menemui kegagalan. Itu sebabnya kesuksesan Zhan Hu menjadi sebuah kejutan. Tentu saja, para iblis bangga dengan hal ini karena lebih kuat dari Sun Moon. Dismilik Huang Ning. Inilah alasan mengapa Zhan Hu memilih uji coba kelima meski lebih lemah dari Huang Ning. Zhan Hu memiliki kemampuan untuk mendapatkan tanduk ini karena dua alasan, kekuatan dan garis keturunannya. Yang terakhir ini memainkan peran yang lebih besar. Dia melihat sekeliling dengan sikap arogan. Mendapatkan klakson ini menambah keyakinannya akan kemenangan. Kakak senior Zhan Hu pasti mendapatkan ini, tidak ada senjata di bawah Dao Lord yang dapat menandinginya. Setan menjadi gembira dan berkata. Setan-setan lainnya mulai menatap Li Qiye dengan cibiran di wajah mereka. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan sekarang. Kakak senior Zhan Hu akan membuatnya gemetar. Salah satu dari mereka menyombongkan diri. Dia pantas menerima ini karena tidak mengetahui hal yang lebih baik. Apakah dia mengira dia adalah seorang jenderal yang tidak ada duanya atau semacamnya? Satu lagi ditambahkan. Kelompok netral menjadi tegang terhadap Li Qiye. Satu sisi memiliki artefak yang luar biasa sementara sisi lainnya tidak memiliki apapun. Ini sama sekali bukan sebuah kontes. Huang Ning mencibir, akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh kali ini. Keajaiban tidak mungkin terjadi tanpa upaya nyata. Kamu kalah. Zhan Hu berjalan menuju Li Qiye dan menyatakan. Siapa bilang? Li Qiye dengan malas berbaring di sana dan hanya membuka matanya sedikit. Hampir semua lawannya sejauh ini adalah sikap acuh tak acuh, dan malas Li Qiye. Dia ingin menyentuh wajah Li Qiye agar pria itu mengetahui lokasinya di masyarakat. Meski begitu, dia menjadi tenang dan melihat Li Qiye dengan tangan kosong. Dia mendekat dan berkata, kamu tidak punya senjata, bagaimana kamu akan mengalahkanku? Oh, waktunya habis. Li Qiye tersenyum. Baiklah, aku bisa menunggu sampai akhir, kamu tidak akan bisa memperpanjang ini. Zhan Hu sedikit mengejutkan sebelum menambahkan. Para tetua dan pelindung juga berspekulasi aneh. Apa yang sedang dilakukan Li Qiye? Dia menggunakan senjata Dao Lord sekarang tetapi sepertinya sudah terlambat pada saat ini. Tidak banyak waktu yang tersisa, kamu harus pergi sekarang dan mencobanya. Tetua yang bertanggung jawab mengingatkan Li Qiye lagi. Dia melakukannya sekali pada awalnya tapi Li Qiye tidak mendengarkannya. Tidak bisa menerima kekalahan dan ingin mengulur waktu. Orang-orang di pihak Zhan Hu mulai bertanya-tanya. Tidak ada gunanya karena ada batasan waktu untuk uji coba kelima. Yang lain mencibir. Berhentilah mengecewakan dirimu sendiri, terima saja telah mengecewakannya. Penonton semakin riuh dengan siulan, durasi, dan cemoohan. Adik laki-laki, di mana senjata Dao Lordmu? Anda tidak bisa mengalahkan saudara Zhan Hu tampaknya. Huang Ning mengejeknya. Haha, senjata Dao Tuan. Mungkin dalam mimpinya, seorang murid perempuan segera membantu Huang Ning. Gadis-gadis itu tidak menyukai Li Qiye karena dia mengalahkan Huang Ning di konferensi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka secara alami memihak Huang Ning saat ini. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan senjata hitam karena budidayanya, apalagi senjata Dao Lord, tidak pernah seumur hidup. Gadis lain terpesona dengan kecemerlangan. Itu benar, akui saja daripada berlama-lama seperti wanita. Musuh-musuhnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menendangnya saat dia terjatuh.
Belum terlambat untuk menyerah karena jika kita menunggu sampai waktu habis, aku akan melakukan lebih dari sekadar berpura-pura berlutut dan membungkuk, aku juga akan menyentuh wajahmu. Zanhu mengungkapkan senyuman dingin. Ah, percaya sekali, ya. Li Qiye tersenyum. Zanhu tidak percaya bahwa Li Qiye bisa melakukan apapun untuk menang karena keterbatasan waktu. Sudah terlambat dia untuk mencoba dan mendapatkan senjata Dao Lord. Benar, aku akan menjadi pemenang hari ini. Berlutut dan membungkuk 9 kali dan aku akan mengampunimu untuk saat ini. Zanhu tertawa bahak dan menuntut. Apakah kamu mendengarnya? Berlututlah di hadapan kakak pertama. Para pengikutnya berteriak, adik, tidak ada salahnya kalah, membungkuk saja, bukan masalah besar. Seorang pria bisa mengatasi kekalahan. Huang Ning berpura-pura membantu Li Qiye sambil berpikir dengan baik. Masih belum belajar apapun, idiot. Li Qiye menenangkannya, baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa arti kemenangan mutlak. Dia turun dari kursinya sesudahnya. Aku ragu dia bisa mendapatkan senjata Dao Lord. Salah satu penonton berkomentar, bahkan Gong Qianyu membutuhkan waktu yang cukup untuk mendapatkan senjata Dao Lord. Dia tidak akan bisa melakukannya sekarang. Li Qiye mengabaikan mereka dan berjalan menuju lubang itu. Seluruh eselon atas sekte sedang memperhatikannya saat ini. Dia tampak sangat percaya diri sehingga mereka siap akan keajaiban. Kesempatan terakhir untuk menyerah sebelum aku mempermalukanmu. Li Qiye menatap Zanhu dan berkata dengan santai. Berhentilah mencoba menghancurkan karena itu tidak akan berhasil. Lakukan apapun yang kamu mau, aku akan membiarkanmu mencapainya sebentar lagi. Mata Zanhu menjadi agresif. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Mohon maaf sekarang atau hadapi konsekuensinya. Pengikut Zanhu berteriak, aku tidak akan menahannya. Li Qiye menggenggam dan mengulurkan tangan ke depan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Seorang murid berpikir bahwa Li Qiye berusaha menjadi misterius dan tidak mempercayainya. Dia harus menelan kata-katanya. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Seluruh puncak bergetar, mengirimkan keras sepertinya membelah tempat itu. Pedang energi dan pedang mengamuk di area itu bersama dengan aura Dao Lord. Kekuatan kuat ini melesat ke atas dan mendominasi langit. Ledakan, aura Dao Lord benar-benar menekan para murid yang menyaksikannya. Apa yang sedang terjadi? Mereka pucat dan ketakutan, tidak mampu bangkit dari tanah. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Semua senjata di dalam kuburan mulai terbang keluar dari lubang, pedang dewa yang berputar dengan cahaya merah, pedang surgawi dengan cahaya yang agung, dan kuali dengan api ungu yang sangat deras. Ribuan senjata melayang di atas Li Qiye. Pedang pelangi, kuali ungu, pedang pemenggalan kepala. Seorang tetua yang terkejut menggumamkan nama-nama itu. Semua orang terkejut melihat ini, termasuk foto-foto besar yang tersembunyi di awan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Semua senjata ini ingin diambil oleh Li Qiye, sesuatu yang benar-benar menakjubkan dan keterlaluan. Mereka telah melihat banyak hal dalam hidup mereka tetapi tidak ada yang setingkat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang tetua tergagap. Ingat, beberapa senjata ini disukai oleh iblis dan penguasa yang menakjubkan. Beberapa milik seorang Dao Lord. Siapa yang bisa mengendalikan semua senjata ini sekaligus? Tidak ada dalam warna hitam ilahi. Namun, Li Qiye hanya mengangkat tangannya dan mereka sepertinya mengindahkan panggilan tersebut. Kamu ingin membandingkan dengan mana? Li Qiye bertanya pada Zanhu. Para murid yang ketakutan tidak bisa berkata-kata, terutama mereka yang mengejek Li Qiye sebelumnya. Ditambah lagi, mereka juga tidak bisa bangun sehingga sulit untuk membalas. Sorot mata mereka tiba-tiba berubah dengan rasa hormat tambahan. Monster ini bisa memanggil ribuan senjata dengan satu tangan, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa seburuk itu. Para tetua juga tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi mereka saat ini. Zanhu seperti tersambar petir. Dia tidak punya pilihan selain menerima prestasi luar biasa ini karena dia menyaksikannya secara langsung. Tidak mungkin. Dia masih terhuyung mundur. Dia mengira kemenangan adalah miliknya setelah mendapatkan klakson. Dia siap menikmati sujud Li Qiye di hadapannya. Sayangnya, semuanya berubah dalam hitungan detik. Li Qiye melakukan sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam legenda. Dia harus menerima kenyataan ini karena dia tidak berdaya untuk mengubahnya.
Hal serupa juga terjadi pada penonton lainnya. Huang Ning juga berkulit putih. Beberapa waktu lalu, dia masih memiliki harapan untuk menjatuhkan Li Qiye dan mencapai pria itu. Kini, keputusasaan benar-benar mengejutkannya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Li Qiye selama sisa hidupnya. Bagaimana dengan senjata Dao Lord ini? Li Qiye membuat senjata di atas berputar seperti meja putar sebelum berhenti di salah satunya. Senjata ini memancarkan untaian aura Dao Lord. Beberapa penonton sebenarnya tidak berani melihat langsung. Para pelindung dan tetua mengeluarkan air liur saat melihat senjata Dao Lord ini. Para tetua di Divine Black biasanya menggunakan senjata leluhur. Saat ini, Li Qiye bahkan memiliki akses ke senjata Dao Lord. Senjata-senjata ini membiarkan dia memilihnya, kebalikan dari kebiasaan normal. Sungguh membuat frustrasi melihat orang ini. Penatua yang bertanggung jawab tersenyum kecut, saya merusak hidup saya untuk senjata keselamatan surga saat itu. Sekarang, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Para senior dan pakar lainnya sepakat di sini. Mereka merasa seperti pengemis dibandingkan dengan Li Qiye. Bagian terburuknya adalah, dia hanya murid biasa di sekte tersebut. Jadi siapa yang akan berlutut sekarang? Li Qiye terkekeh sambil bermain dengan senjata Dao Lord. Zanhu tidak tahu harus berbuat apa dan mulai panik. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari murid kulit besi dalam uji coba ini. Ingat, orang-orang seperti dia lebih mencerminkan reputasi dan prestise mereka daripada apapun. Bagaimana dia bisa berbaring dan menundukkan kepalanya sekarang? Zanhu membeku. Para pengikutnya juga tidak angkat bicara karena mereka merasakan ketakutan yang sama. Lakukan taruhannya sebelum terlambat. Jangan paksa saya untuk mengambil tindakan. Li Qiye berkata datar. Jangan dorong. Zanhu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mulai berteriak. Akulah yang mendorongnya. Bukankah kamu mencoba berjanji untuk menerima kekalahan lebih awal? Li Qiye mendengus. Biarkan, mari kita bicarakan ini sampai selesai, aku akan memenuhi permintaanmu. Zanhu memerah dan akhirnya meminta. Bersujud kepada Li Qiye di depan umum lebih buruk daripada mati. Oleh karena itu, dia ingin menukar harta karun atau apapun sebagai ketidakseimbangannya. Permintaanku, Anda tidak bisa mengatasinya. Li Qiye menggerakkan tangannya lagi dan senjata di atasnya berputar sekali lagi. Ini berhasil menggagalkan rencana Zanhu. Li Qiye bisa mengambil senjata apapun dari perbendaharaan saat ini. Dia tidak punya apapun untuk ditawarkan kepada pria itu. Atau yang lainnya. Zanhu lebih memilih mati daripada berlutut. Cukup, jatuhlah sekarang atau aku akan menginjakmu. Li Qiye memotongnya dan mengancam. Li, kamu pikir aku takut padamu? Ini adalah hitam ilahi. Ekspresi Zanhu menjadi jelek setelah didorong ke tepian. Bodoh. Li Qiye memerintahkan segel yang melayang di atasnya untuk menekan Zanhu. Mengaktifkan. Zanhu meraung dan macan putih menyerang segel itu. Ledakan. Macan putih langsung hancur. Berhenti di sini. Zhang Yue menjadi terkejut dan mendekat. Raungan serigala terdengar saat dia melepaskan serangan cakarnya untuk menghentikan segelnya. Ledakan. Ini masih belum cukup. Segel itu mendorongnya ke belakang. Zanhu ditekankan oleh segel itu. Dan lemas, tidak bisa bergerak. Menerima kekalahan akan jauh lebih mudah. Anda meminta ini. Li Qiye berdiri di hadapan pria itu. Li, sentuh rambutku dan kamu tidak akan punya tempat tinggal di Divine Black. Zanhu meraung marah, karena belum pernah mengalami penghinaan seperti sebelumnya. Zanhu tampak seperti anjing gila yang berada di ujung tali. Meskipun demikian, ancamannya masih relatif berpengaruh. Dia adalah kakak pertama burung giok dan memiliki kelompoknya sendiri. Selain itu, ayahnya adalah penguasa puncak dan klan macan mereka memiliki posisi penting di sini. Menyinggung perasaan mereka akan menyulitkan seseorang untuk tetap berada di sekte tersebut. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada Li Qiye. Mereka ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Orang lain akan menahan diri karena dia telah menang dengan sempurna. Menghindari Zanhu sekarang sebenarnya akan menambah reputasinya sebagai orang yang penyayang. Hal ini juga akan menyelesaikan keluhannya. Sayangnya, orang yang dimaksud di sini adalah Li Qiye, bukan orang lain. Apakah begitu? Saya ingin melihat bagaimana hal itu akan terjadi. Li Qiye sambil menjawab tersenyum dan menambahkan kekuatan lebih pada kakinya. Ledakan.
Dia menginjak wajah Zanhu hingga jatuh ke tanah. Anda, Zanhu tidak bisa menahan penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Ini terjadi di depan teman-teman dan seniornya. Para penonton menarik napas dalam-dalam, tercengang. Mereka dipandang dan takut menjadi. Li Qiye ini terlalu ganas dan benar-benar bertindak sejauh ini. Bagaimana bisa Zanhu tetap menegakkan kepalanya saat berjalan di depan umum? Ya, aku. Li Qiye tersenyum, masih belum menyerah. Kalau begitu, ini dia. Li Qiye menghentakkan kakinya lebih keras. Jangan lukai dia. Raungan datang dari Furious Tiger Peak yang jauh. Raungan harimau ini sangat deras dan mampu menenggelamkan segalanya. Banyak yang membeku sebelum gelombang suara binatang ini. Sesosok tubuh besar muncul di angkasa dan membubung ke angkasa. Li Qiye tampak seperti semut versus bayangan. Semua orang melihat ke atas dan mendapati diri mereka tidak berarti juga. Benda di atas mereka ternyata adalah sebuah telapak tangan raksasa. Raja Iblis Cambuk Besi telah melakukan teknik ribuan mil. Kekuatan ini jauh melebihi murid biasa manapun. Zhang Yue sendiri tidak akan bisa memblokirnya. Avatar yang hebat. Banyak penonton yang berteriak dan merasa ngeri. Ini adalah teknik yang diperoleh setelah mencapai alam kesucian bentuk segudang. Seorang pengguna di alam ini dapat tumbuh hingga ukuran yang sangat besar yang mampu mencapai matahari dan bulan. Dengan demikian, Raja Iblis Cambuk Besi dapat melintasi jarak untuk menyerang. Telapak tangan ini dipenuhi dengan energi sejati kekacauan yang mengepul. Segala sesuatu di bawah ini akan menjadi debu. Li Qiye sedikit mengangkat alisnya sebagai respon terhadap gerakan perkasa ini. Enyahlah. Dia melambai dan senjata yang melayang di atasnya memfokuskan kekuatan mereka bersama-sama dengan cara yang mempesona. Brengsek. Pedang surgawi muncul dan menembus tangan raksasa, menumpahkan darah dalam proses. Kamu berani. Raja Iblis menarik tangannya kembali dan berteriak dengan marah sambil merasakan sakit yang menusuk. Para penonton tidak percaya. Pedang itu benar-benar berhasil menembus tangan Raja Iblis. Kombinasi ini terlalu kuat. Mereka menatap dengan kagum pada senjata yang tak terhitung banyaknya. Senjata-senjata ini menyala terang dan memancarkan aura yang kuat, terutama senjata Dao Lord yang memaksa orang berlutut. Mereka mulai ngiler melihat kekuatan gabungan dari persenjataan ini. Masuk akal jika pedang itu mampu menembus telapak tangan Raja Iblis. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana seorang terampil kulit besi berhasil mengendalikan semuanya. Tidak ada orang lain di Divine Black yang bisa melakukannya. Gemuruh, angin kencang dan awan hitam melingkari Furious Tiger Peak, tanda badai. Tampaknya olah ada 1000 harimau yang mengaum di sana. Raja Iblis sangat marah. Banyak penonton yang gemetar dan melirik ke arah Li Qiye. Rupanya ahli hebat itu akan segera menyerang lagi. Sudah lama sekali sejak Furious Tiger Peak Lord bertarung dengan seseorang. Ini akan menjadi langkah yang luar biasa. Salah satu murid berkata sambil kakinya gemetar. Kemurkaannya akan sama kuatnya dengan kesengsaraan surgawi. Beberapa orang lagi-lagi menyombongkan diri pada Li Qiye. Raja Iblis terkenal karena melindungi dirinya sendiri. Sekarang, anak sedang diinjak oleh Li Qiye. Dia mungkin ingin membunuh orang itu. Kakak senior, biarkan yang muda mengurus urusan mereka sendiri, tidak perlu melatih tulang lama kita. Sebuah suara datang dari 8 Zhang. Untaian pancaran cahaya yang dipenuhi kekuatan sepertinya merobek birunya. Seorang pria parubaya muncul dalam cahaya ini, tampak terpelajar dan halus. Namun, tubuhnya yang biasa tampaknya mampu memikul langit dan bumi, tangguh dan pantang menyerah. Raja Pendaki Gunung. Banyak anak muda yang bersantai di tempat itu. Dia adalah salah satu manusia terkuat di Divine Black, pilar ras ini. Kemakmurannya bergantung padanya. Mengapa? Pakar umat manusia terkemuka lainnya adalah master sekte mereka. Namun karena posisinya, ia jarang menunjukkan diri dan menjaga netralitas. Itu sebabnya Raja Pembawa Gunung lebih populer di kalangan murid manusia. Raja Iblis bersinar setelah melihatnya. Dua matahari nampaknya muncul di puncak Furious Tiger yang memutar. Mereka menyala cerah, ingin menyalakan orang. Itu adalah mata Raja Iblis. Seorang murid yang lebih tua bergidik. Yang lain menganggap ini mengerikan. Hanya matanya sebesar itu. Bagaimana dengan sisa tubuhnya? Badai datang karena kemarahannya. Awan hitam menutupi langit, mengakibatkan suasana mencekam. Semua orang menahan napas dan menjauh dari Li Qiye, tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Akhirnya, awan hitam menghilang.
Tampaknya Raja Iblis telah menahan amarahnya dan memilih untuk tidak mengambil tindakan. Cahaya di 8 Zhang juga menghilang. Kedua penguasa puncak menghilang dari pandangan. Para penonton saling bertukar pandang. Para murid yang lebih tua memahami bahwa puncak 8 Zhang telah memilih pihak Li Qiye dan akan selalu mendukungnya. Li Qiye tidak memedulikan kemarahan Raja Iblis. Dia melirik ke arah Zanhu dan tersenyum, "Aku paling benci pecundang, jadi aku akan menjadikanmu contoh hari ini." "Kamu berani?" Zanhu berteriak ketakutan. Retakan. Kaki Li Qiye meremukkan tulang pipinya. "Ah!" Tangisannya yang menenggelamkan seluruh sekte, darahnya mengotori tanah. Wajahnya rusak akibat pukulan itu. Kerutan menggelegar lainnya datang dari Furious Tiger Peak. Raja Iblis tentu saja tidak menyukai perkembangan ini tetapi tetap memilih untuk tidak mengambil tindakan. Zanhu langsung pingsan karena rasa sakitnya. Seorang tetangga di alam penakluk dapat menahan tingkat rasa sakit ini. Namun, harga dirinya mendapat pukulan telak. Dia adalah salah satu jenius terbaik dari Divine Black namun dia benar-benar kalah dari murid acak hari ini. Luka-lukanya bisa dibudidayakan tetapi tidak dengan penghinaan ini. Oleh karena itu, kemarahan itu membuatnya tidak sadarkan diri. Yang lain segera membawa kembali ke Furious Tiger Peak. Li Qiye tidak perlu repot-repot menghentikan mereka. Puncak leluhur menjadi sunyi, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Beberapa waktu lalu, prasangka terhadap Li Qiye masih ada. Tentu saja, mereka mengakui bahwa dia luar biasa dan jahat, tetapi pada akhirnya, hal ini tetap tidak penting. Para jenius pasti meremehkannya meskipun dia berulang kali melakukan mukjizat. Murid-murid yang lebih kuat masih tetap mengolok-oloknya. Hal ini tidak terjadi lagi. Perasaan kecil mereka hancur seperti tulang pipi Zanhu, digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Mata mereka dipenuhi kecemasan, tangan mereka basah oleh keringat. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang mengejeknya sebelumnya. Alasan mengapa mereka merasa lebih unggul dibandingkan dia adalah karena bidang pengajarannya dan bakatnya yang biasa-biasa saja. Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan tanpa berada dalam bahaya. Mereka percaya bahwa mukjizatnya disebabkan oleh metode lain, bukan kekuatan sebenarnya. Sayangnya, kesadaran penuh kekerasan telah menimpa mereka. Bahkan Raja Iblis yang hebat tidak bisa menghentikan pengiriman tindakan brutal. Mereka mengetahui bahwa Li Qiye adalah monster yang tidak mengenal ampun. Dukungan mereka tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka. Hal ini membuat beberapa orang bersimbah keringat dingin. Tentu saja, beberapa orang merayakan fakta bahwa mereka juga tidak menyinggung Li Qiye sebelumnya. Berdengung, Li Qiye mengangkat tangannya lagi dan memutar senjata dimulai. Mereka menggambarkan sekelilingnya untuk menarik perhatiannya, ingin dipilih. Senjata Daolord tidak kecuali. Adegan ini di luar batas wajar. Murid lain, bahkan yang jenius, akan senang hanya dengan satu. Senjata surga sangat sulit didapat. Bagaimana dengan senjata Daolord? Mereka bahkan tidak berani. Para ahli senior dari sekte mereka telah gagal dalam hal ini. Membandingkan diri mereka dengan Li Qiye membuat mereka putus asa. Saya berusaha keras selama masa muda saya untuk mendapatkan senjata Daolord dan tidak mendapatkan apapun darinya. Mereka terlihat seperti mainan di tangan sekarang. Raja Bodhi di udara tersenyum kecut setelah melihat ini. Banyak sekali senjatanya. Li Qiye hanya melirik mereka, tidak terlalu memperhatikan. Keponakan yang berbudi luhur, pilihlah satu jika kamu berminat, tidak, sebenarnya, pilih beberapa, ambil apapun yang kamu suka. Penatua yang bertanggung jawab tersenyum sambil menggosok kedua telapak tangan, tampak seperti penjilat. Banyak yang tidak percaya hal ini. Ketua ini tetua sama sekali tidak lebih lemah dari para pemimpin puncak. Tentu saja, para senior yang bersembunyi lainnya merasa gugup karena alasan yang berbeda. Mereka tahu apa yang dilakukan tetua ini, dia takut Li Qiye akan mengambil semuanya. Takut aku akan mengambil semuanya. Li Qiye dengan santai mengungkapkan niat sebenarnya. Yah, tetua itu terbatuk setelah terungkap. Ya, perbendaharaan tidak akan berguna jika hal ini terjadi. Kuburan senjata tidak akan mempunyai senjata. Bagian terburuknya adalah, tidak ada satupun dari mereka yang mampu mencegahnya melakukan hal tersebut. Bagaimanapun, dia bermain sesuai aturan. Bagaimana cara menghasilkan sedikit uang dari ini, mungkin bisa menggadaikan semuanya. Li Qiye merenung. Ping Shuawang sendiri menjadi cemas sama seperti para tetua lainnya.
Para murid yang hadir tercengang. Siapa sebenarnya yang melakukan hal seperti ini? Yah, itu tentu saja merupakan salah satu pilihan. Tetua yang bertanggung jawab memasang ekspresi aneh saat dia mencoba meyakinkan Li Qiye. Tapi, kuburan ini ditinggalkan oleh orang bijak dan nenek moyang sekte tersebut, itu adalah warisan kami. Menghapus semua senjata akan sangat tidak menghormati nenek moyang dan generasi mendatang. Keponakan yang berbudi luhur, mungkin mempertimbangkan hal itu saja, menyisakan sedikit untuk yang muda. Sekte membutuhkan tempat seperti ini, bukan begitu? Dia pada dasarnya memohon pada saat ini sambil memasang ekspresi mengantuk untuk daya tarik emosional. Sebagai ketua, dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Sayangnya, ini demi sekte tersebut. Dia tidak punya pilihan selain membuang mukanya dan memohon pada Li Qiye. Para tetua lainnya dan Ping Suawang tidak berani mengatakan apapun agar tidak memprovokasi Li Qiye. Itu akan menjadi pukulan besar bagi Divine Black. Baiklah, jangan mengucapkannya sekarang, kamu akan menangis dan membuat ketidaknyamanan ini. Aku hanya bermain-main. Li Qiye menenangkan. Kamu benar, keponakan yang berbudi luhur. Penatua yang bertanggung jawab langsung tersenyum. Jika aku membawanya pergi, aku yakin tidak ada di antara kalian yang bisa makan selama berhari-hari. Bagus. Li Qiye tertawa kecil dan memutar tangannya. Ledakan. Ribuan senjata terbang kembali ke dalam lubang seperti burung yang kembali ke sarangnya. Aura dan kekuatan mereka menciptakan pelangi besar, menyebabkan puncak leluhur berguncang. Hal ini berlangsung beberapa saat. Kuburan kembali ke keadaan semula, masih terisi energi senjata. Para murid memandangi kuburan itu dan mendapati semuanya tidak nyata. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Pria yang mereka pandang rendah mencuri perhatian. Dia bisa memanggil semua senjata ini dengan cara yang begitu mudah, sungguh membuat iri. Para tetua menghela nafas lega. Mereka saja bisa menjadi pendosa sekte tersebut dan tidak akan bisa bertemu dengan leluhur mereka di Sungai Kuning. Kemurahan hati Li Qiye sebenarnya juga tidak terduga. Dia benar-benar mengembalikan semua senjata ke dalam lubang. Kamu tidak ingin memilih satu atau dua. Penatua yang bertanggung jawab merasa canggung ketika Li Qiye mengembalikan semuanya. Benar, ambil beberapa saja. Tetua lain yang ada diikut-sertakan berkomentar, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menggunakannya, simpan saja sebagai oleh-oleh. Mereka merasa tidak enak karena dia berhasil memanggil semua senjata namun tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Orang lain akan berpikir bahwa sekte mereka agak pelit. Bagaimana kalau begini, bawalah senjata Dao Lord bersamamu. Mungkin itu akan berguna di kemudian hari. Satu lagi nenek mengangguk. Para eselon atas tidak akan mempermasalahkan jika Li Qiye mengambil beberapa senjata. Ini sepenuhnya dapat diterima dan sebagaimana mestinya. Dia sudah berpikir terlalu baik karena mengembalikan semuanya. Penonton iri menjadi. Belum lagi senjata Dao Lord, mereka akan sangat senang dengan senjata surga tingkat rendah. Itu akan menjadi kesempatan nyata untuk merayakannya. Sekarang, para tetua harus meminta untuk menyimpan beberapa dari mereka. Ingat, untuk mendapatkan senjata Dao Lord biasanya membutuhkan kontribusi yang brilian. Ini jelas merupakan pengungkapan. Perbedaan mencolok antara dia dan diri mereka sendiri tidak mungkin ditangani oleh para murid. Hanya besi tua, tidak tertarik. Li Qiye kembali apa yang dia katakan di awal. Para tetua teringat, begitu pula dengan mereka yang bersembunyi di atas dan para murid di tanah. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa senjata di sana, terutama yang berada pada tingkat kedaulatan dan Dao Lord akan dianggap sebagai pusaka bagi sebagian besar sekte. Sayangnya, menurut Li Qiye, itu tidak lebih dari besi tua. Kalau begitu, aku bahkan tidak punya sepotong besi pun. Seorang penatua, memang benar demikian. Hanya beberapa anggota Divine Black yang memiliki senjata Dao Lord. Itulah sebabnya alasan para pihak yang tidak setuju papan atas ini tersenyum pahit. Beberapa waktu yang lalu, sebagian besar menganggap dia sombong dan ceroboh dalam berkata-kata dengan menyebut besi tua. Hal ini tidak lagi terjadi sekarang karena dia menolak untuk mengambil satu pun. Dia mendukung pernyataannya dengan tindakan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Li Qiye mengabaikan lubang itu dan mengalihkannya ke arah puncak. Keponakan yang berbudi luhur, kamu sedang mencobanya.
Penatua yang bertanggung jawab mengetahui hal ini, jantungnya berdetak kencang. Ya, di atas sana. Anda tahu apa yang ditinggalkan oleh leluhur Anda di sana. Li Qiye menatap awan dan tersenyum. Dia sedang berbicara dengan para tetua dan orang-orang yang bersembunyi di atas. Semuanya melirik ke arah puncak. Mata Ping Suawang mendidih. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Penatua yang bertanggung jawab tersenyum kecut dan mengatakan yang sebenarnya. Kenyataannya, tidak ada seorang pun di sekte mereka yang tahu. Eselon atas mulai mengamati puncak, penasaran dengan apa yang ada di baliknya. Tempat itu selalu tertutup dan ditekan oleh kekuatan besar sejak berdirinya sekte tersebut. Menurut rumor yang beredar, tidak ada murid yang pernah berhasil mencapai sana selain dari patriark mereka dan penguasa Dao Keong Selatan. Tuan Dao tidak membicarakan masalah ini sama sekali, bahkan kepada murid terdekatnya pun tidak. Dengan demikian, misteri tersebut masih belum terpecahkan hingga saat ini. Meskipun demikian, Ping Suawang memiliki sinar kekhawatiran di matanya karena dia tahu lebih banyak tentang Divine Black daripada siapapun di zaman sekarang. Dia tidak ingin hal-hal tertentu terjadi tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Aku akan pergi ke sana untuk melihatnya. Li Qiye tersenyum. Kamu ingin naik? Tetua yang bertanggung jawab telah menduga hal ini namun tetap terkejut setelah Li Qiye mengutarakan niatnya. Tidak ada orang lain yang pernah ke sana selain South Cons Forevater. Seorang tetua berkata tanpa berpikir sebelum berhenti. Li Qiye tidak bisa dinilai dengan kebijaksanaan konvensional. Dia menaiki 300 anak tangga dan memanggil semua senjata di dalam lubang, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini tapi dia melakukannya dengan mudah. Itu sebabnya sepertinya sangat mungkin baginya untuk mencapai puncak-puncak leluhur. Saat para murid dan tetua mengucapkan kata-kata mereka, Li Qiye menggeliat lalu mulai menaiki tangga. Harap berhati-hati, turunlah saat pertama kali melihat bahaya. Tetua yang bertanggung jawab memperingatkan karena Li Qiye sendirian. Faktanya, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Afinitas yang menekan di atas sungguh gila. Master sekte mereka juga tidak bisa mengatasinya. Apa itu mungkin? Saya mendengar bahwa kekuatan di atas sana dapat secara instan membuat seseorang menjadi berdarah. Satu setan masih menyerapnya. Dia pantas mendapatkannya dalam hal ini. Seseorang yang membencinya berharap hal ini terjadi. Diam! Sebuah teriakan datang dari atas dengan otoritas penuh. Suaranya tidak keras tetapi masih terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Banyak murid yang menjadi cetak, terutama mereka yang suka bergosip. Mereka berlutut dan menundukkan kepala, tidak berani melihat ke atas atau mengucapkan kata pun. Tuan Sekte, Ping Suawang, yang terkuat di Divine Black. Dia jarang menunjukkan dirinya secara normal tetapi masih memiliki otoritas lebih dari cukup dalam sekte tersebut. Teriakannya menghalangi para murid untuk berkomentar gegabah lebih lanjut. Bersambung,